Tetangga apartemen cowok ini tuh setiap hari marah-marah ke kamar dia. Katanya kamar dia tuh berisik banget. Padahal dia nggak ngapa-ngapain di kamar. Sampai akhirnya ketangkap sesuatu di CCTV yang bikin ngeri banget. Suatu hari ada seorang pria yang dikenal pendiam banget. Dan dia itu emang tinggal sendirian di apartemennya. Dan di apartemennya dia juga ngapa-ngapain, nggak bikin kerusuhan. Tapi anehnya ada seorang pria yang setiap hari tuh datang ke kamar dia, ngetokin apartemen dia dan bilang dia jangan berisik. Karena dia katanya tinggal persis di bawah kamarnya. Dan dia juga nggak pernah nanggepin ketokan cowok itu karena dia ngerasa dia nggak ngapa-ngapain di kamar dia juga. Sehari itu bisa berkali-kali, bahkan selang berapa jam dia datang lagi. Sampai akhirnya nih cowok stres nih, dia manggil lah temennya. Dia minta tolong temennya untuk datang ke kamarnya untuk ngebuktiin kalau misalkan dia itu emang gak ngapa-ngapain. Terus kenapa tuh orang datang terus? Dan mereka bener-bener diem di apartemen gak buat keributan. Tuh orang datang lagi, ini ketahuan di kamera pintunya ngegedor-gedor. Dan pas dicek CCTV-nya sama satpam, serem banget lagi. Karena dia kesel kamar apartemen itu selalu dikomplain tetangga katanya berisik. Padahal dia gak ngapa-ngapain. Dia panggil lah temennya. Di kamar dia sama temennya tuh bener-bener diem, silent. Orang itu tetap datang komplain katanya berisik. Karena udah saking bingungnya harus kemana, akhirnya mereka laporlah ke satpam apartemen kan. Di sini yang bikin parahnya lagi, satpam apartemen bilang di bawah kamar dia persis itu kamar kosong, gak ada penghuninya. Sampai akhirnya diceklah CCTV yang ada di lorong luar kamar. Dan di CCTV inilah akhirnya terlihat sesuatu yang ngeri banget. Setelah diperhatiin, cowok itu datangnya selalu dari tangga darurat sebelah kamar dia. Nih, si cowoknya datang dan langsung ke arah pintunya dia, diketok, langsung komplain gitu, berisik-berisik. Dia masuk lagi ke tangga darurat, dia cuma duduk doang, gak turun ke bawah. Di situ dia nunggu sekitar 2-3 jam, dia berdiri lagi, dia balik lagi ke kamar cowok itu komplain lagi. Bahkan sesekali dia tuh nempelin kupingnya ke arah pintu untuk ngedengerin apa yang ada dalam sini. Dan dari situlah akhirnya dia lapor polisi karena takut si cowok ini sebenarnya kenapa dan siapa. Perempuan asal Filipina ini umurnya baru 16 tahun tapi mukanya udah kayak 50 tahun. Raizel Calago asal Filipina ini ngerasa di tahun 2019 lalu pas dia ngaca, kok muka gue kayak makin berkerut, terus habis gitu bagian leher tuh makin kendor. Bahkan kadang-kadang tetangga itu ngeledekin kalau misalkan muka dia itu lebih tua daripada muka mamanya sendiri. Diagnosa sementara dokter, dia itu menderita progeria. Ini merupakan penyakit bawaan langka yang biasanya diderita anak 2 tahun umur pertamanya udah kelihatan mukanya tuh tua banget. Tapi penderita progeria itu biasanya menderita juga kebotakan kayak orang yang udah tua yang udah mulai kehilangan rambutnya, serta dia itu bisa tingginya juga nggak bertumbuh, tapi beda sama dia. Pas masih kecil dia itu normal-normal aja, bahkan pas lagi remaja dia itu pernah ikut kontes kecantikan. Tapi penuaannya ini baru-baru aja terjadi pas dia udah menjelang 16 tahun. Progeria sendiri itu penyakit yang langka banget, cuman menderita 1 anak dari 4 juta kelahiran di dunia. Tapi untungnya keluarganya mendukung. Nelayan asal Thailand ini mendadak kaya raya gara-gara nemuin bongkahan kayak gini. Kalian kalau nemuin ini juga bisa mendadak kaya loh. Narong Pecharach asal Thailand ini menemukan bongkahan yang mirip banget sama batu ini seberat 30 kg. Satu desa dia itu nggak ada yang tahu ini bongkahan apaan kecuali dia. Dan ternyata ini adalah muntahan paus yang langka parah. Bayangin aja 1 kilogramnya aja dihargain hampir 500 juta lebih guys. Dan dia nemuinnya 30 kilo. Punya dia sendiri diperkirakan ini bisa terjual sampai dengan 19 miliar. Dan dia rencananya abis ini langsung dia mau pensiun, gak mau kerja lagi. Tapi itu bukan batu biasa, ini adalah ambergris, yaitu muntahan dari paus yang tidak bisa dicerna. Dan ini biasanya dihasilkan dari paus sperma. Ini laku banget di Perancis dan biasanya dipakai untuk bahan parfum, biar parfum-parfum mahal kayak Chanel dan lain-lain itu bisa tahan lama di badan. Bentuknya ini emang mirip batu, tapi dia itu bisa mengapung di air. Kalian kalau nemuin ini langsung aja bawa pulang. Jangan pernah ikut lomba tiup-tiupan kecoa kayak gini guys, ini bahaya banget loh. Jadi di salah satu acara TV di Jepang ini ada sebuah pipa yang di dalam itu diisi kecoa, dimana mereka tuh saling tiup-tiupan dan lomba siapa yang tiup paling kenceng. Gue nggak tahu sih itu kecoa apa enggak, tapi yang jelas kalau misalkan itu kecoa itu lumayan berbahaya. Karena kecoa merupakan serangga kotor yang dapat menimbulkan masalah pencernaan kalau kalian sampai nelen dia. Serangga itu merupakan salah satu sumber protein juga sebenarnya, cuman biasanya yang dikonsumsi di kalangan orang-orang di Asia itu kebanyakan adalah serangga yang udah dibudidayakan. Dimana kalau misalkan dibudidayakan untuk akhirnya dijual dan dimakan, itu biasanya lebih bersih dan juga makanannya juga terjaga. Apapun serangganya, kalau misalkan dicoba ditiup-tiup kayak gini dan tiupannya terlalu kencang, itu bisa mengakibatkan tersedak guys kesini.
Dimana udah banyak juga kasus orang meninggal akibat tersedak makanannya sendiri, dimana itu akan menyumbat saluran pernafasan di bagian atas, sehingga orangnya itu nggak bisa bernafas dan oksigen nggak bisa masuk. Sadar gak sih, mie cup yang biasanya kalian makan, ternyata di bawahnya tuh ada ruangan kosong kayak gini, jadi mie-nya itu nggak full sampai bawah. Kira-kira kenapa ya? Alasan pertama, kalau kalian nyeduh mie itu biasanya mie-nya kan lebih mengembang. Nah, mereka itu butuh ruangan, makanya ruangannya itu nggak di-fullin sama mie-nya. Alasan kedua, ketika kalian menuangkan air panas kayak gini, air akan masuk ke bagian bawah dan ke bagian atas. Jadi tuh matengnya merata, nggak cuma bawah doang yang mateng. Sehingga air panas itu bisa masuk ke area mie di bagian tengah-tengah cup ini, sehingga matangnya itu bisa merata antara mie-nya. Dan ketiga, katanya ini adalah salah satu cara dari produsen untuk menjaga agar mie-nya ini selama pengiriman itu nggak hancur walaupun jatuh. Kalau kalian ngelihat pusaran air kayak gini di danau pun di laut, jangan pernah berenang deket situ, bahaya banget. Ini adalah pusaran air, dimana kalau terjadinya di laut, itu merupakan pertemuan antara dua atau lebih arus bawah laut, yang biasanya disebabkan oleh morfologi dasar laut atau gelombang pasang surut. Bentuk pusarannya itu mirip banget sama kalau kalian ngisi bathtub dan kalian cabut tuh tempat ngeringin airnya, itu akan memutar seperti tornado. Dan kalau di danau buatan, itu biasanya kalau misalkan gerbangnya dibuka, dia mengakibatkan pusaran ini. Dan kalau kapal-kapal kecil deket situ, itu bahaya banget, bisa kesedot ke bawah guys. Kapal aja kesedot, apalagi badan manusia kan. Dan biasanya pusaran ini tuh lumayan gede guys. Diameternya itu bisa 2 sampai dengan 3 meter. Dan biasanya di tempat terjadinya pusaran air kayak gini udah dipasangin tanda-tanda dilarang berenang dan lain-lain, karena ini sangat berbahaya, terutama buat kapal-kapal kecil. Wanita asal Vietnam ini rela operasi plastik seharga 196 juta gara-gara sering dibully sama teman-temannya. Kayak harus lihat hasil akhirnya kayak gimana, cantik banget. Wanita asal Vietnam yang bernama Quoc ini itu sering banget dibully sama teman-temannya, bahkan teman-teman ceweknya. Dia bahkan pernah deket sama cowok, dan cowoknya itu bilang, kayaknya kalau gue nikah sama dia, gue gak bakalan bisa makan seumur hidup karena gue enek liat mukanya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukan operasi plastik seharga 196 juta, dan hasilnya luar biasa banget. Nah, operasi plastik sendiri itu bukan artinya menggunakan plastik sebagai bahan operasinya, tapi plastik itu berasal dari kata-kata plastikos dari bahasa Yunani yang artinya itu mencetak atau membentuk. Salah satu prosedur operasi plastik yang paling tua yang pernah tercatat dalam sejarah adalah di abad 16. Yaitu oleh seorang tabib asal Italia bernama Gaspare Tagliacozzi, yang waktu itu mau membenarkan cacat hidung dari pasiennya yang akhirnya digantikan dengan jaringan kulit bagian lengan dalam. Hasilnya kayak gini guys, cantik banget kan, dan sekarang dia udah nikah sama orang kaya. Kalian kalau beli gorengan dan ngelihat minyaknya udah warnanya sehitam itu, mendingan gak usah dibeli guys, bahaya banget. Minyak sehitam ini itu bisa dikenal dengan nama minyak jelantah, yaitu limbah sisa penggorengan yang udah digunakan lebih dari 1 kali. Untuk mengidentifikasinya, bisa kita ngeliat aja nih, warnanya itu biasanya udah hitam kekuningan, baunya rada apek, dan setelah kita makan gorengan yang biasanya digoreng pakai minyak jelantah, leher kita itu biasanya sakit. Dan efeknya, kalau kalian terlalu sering mengkonsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak jelantah ini, itu kalian mulai dari kerusakan organ hati, jantung, bahkan kanker. Sebenarnya limbah minyak jelantah ini bisa diolah lagi menjadi yang lebih berguna, misalkan jadi bahan bakar biodiesel. Tapi ada beberapa oknum pedagang yang membeli minyak jelantah dalam jumlah banyak dan murah dari restoran besar, itu akhirnya dipakai lagi untuk ngegoreng bahan makanan yang mereka jual. Karena kalau minyak baru itu bisa kisaran 200.000 ke atas, mereka beli ini tuh bisa di bawah 100.000 guys. Dan kadang juga mereka mencampurnya dengan minyak baru.